Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Mengenang Dr. Ali Mochtar Ngabalin adalah satu kenangan yang khas ya. Apalagi sekarang dia melakukan sebuah positioning dalam marketing itu. Dia memposisikan dirinya sebagai seorang vokalis rakyat Sultra di Senayan. Itu tampak dari spanduk kuning ya, nomor 4 Golkar, dan dia ingin rupanya setelah presiden atau KSP akan berakhir, dia sudah bersiap-siap untuk mencari semacam suaka politik yang baru atau satu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baru, menjadi anggota dewan dengan bernaung di bawah partai Golkar yang dulu pernah dia tinggalkan sebelum dia itu kembali lagi ke Golkar ya. Di Golkar itu tampaknya dulu dia pernah berantem. Itulah Ali Mochtar Ngabalin. Tapi sebelum Golkar dia juga di P3, Partai Bulan Bintangnya Yusril. Dia keluar, mungkin nggak ada harapan mungkin di Partai Bulan Bintang, atau tidak ada sumber keuangan barangkali. Dia kemudian masuk Golkar, dan kemudian sekarang kembali dia ke Golkar. Satu-satunya modal Ali Mochtar Ngabalin, dia memang pengalamannya di bidang politik. Satu kemewahan buat orang lain, dia bisa masuk istana, dan jabatannya sebagai Deputi 4 KSP itu kalau nggak salah ya, itu memperbanyak daftar kurikulum vitae-nya, dan juga sebagai pernah jadi anggota DPR dulu di Senayan. Itu juga satu catatan riwayat hidup mungkin menurut Ali Mochtar Ngabalin adalah gilang gemilang untuk mencari pekerjaan baru, kembali ke Senayan. Jadi akumulasi modal di masa lalu itu betul-betul dimanfaatkan oleh Mochtar Ali Ngabalin untuk merambah cara dia mencari ma'isyah, mencari kehidupan yang baru di bidang politik. Mengapa saya bilang usaha untuk masuk kembali ke Senayan adalah satu cara untuk mendapatkan ma'isyah, untuk mendapatkan uang? Karena itulah yang tampak secara sekilas bisa disimpulkan orang, karena sumbangan-sumbangan pemikirannya dalam demokrasi kita, dalam Indonesia kita, dalam bentuk tertulis yang terkonsep, dalam bentuk buku, dalam bentuk tulisan misalnya, itu memang betul-betul tidak ada kecuali kita mengenang Ali Mochtar Ngabalin atau Bang Ngabalin itu sebagai orang yang berani bicara dan berani berdiskusi dengan cara brutal dan tidak perlu memperhatikan etika dalam diskusi di ruang publik. Itulah kalau kita kenang Ngabalin adalah mengenang keberaniannya untuk menghajar siapa saja dan tanpa perlu memikirkan posisi politik dia terakhir, sambil mewariskan. Dia tidak perlu memikirkan warisan intelektual dalam riwayat hidup dia, kecuali keberanian atau produksi karya-karya vokal yang betul-betul menggetarkan seorang Rocky Gerung. Karena dengan tiba-tiba Ali Mochtar Ngabalin bisa memotong pembicaraan Rocky Gerung dan kemudian menyudutkan Rocky Gerung dengan cara
yang tidak diduga oleh banyak orang. Korban-korban diskusi dari Ali Muhtar Ngabalin bukan hanya Rocky Gerung, termasuk siapa saja yang melawan kebijakan-kebijakan istana, dia akan hadapi secara frontal. Meskipun orang kemudian menyimpulkan cara diskusi Ngabalin, cara percakapan Ngabalin di ruang-ruang publik itu cukup kampungan, ya, tidak memiliki argumen tapi mendahulukan sentimen kalau bahasanya Rocky Gerung. Tapi Ali Muhtar Ngabalin bukanlah Rocky Gerung. Dia hidup dengan caranya sendiri, dengan keberaniannya sendiri, meskipun keberaniannya itu mencederai demokrasi yang hendak kita tumbuhkan bersama-sama. Berbeda dengan AM Fatwa, ketika jadi anggota DPR dia mewariskan pikiran-pikirannya, mungkin ditulis oleh tim dari AM Fatwa, tapi kita melihat refleksi pengalaman intelektual sebagai seorang politisi di Senayan itu dituangkan oleh AM Fatwa almarhum, yang juga seorang politisi kawakan dari Nusa Tenggara Barat, ya, atau dari Sulawesi. Banyak karya-karyanya, tulisan-tulisan AM Fatwa sebelum jadi anggota DPR, juga setelah jadi anggota DPR, itu mewariskan banyak kekayaan intelektual, wawasan politik yang sangat mencerahkan, yang memperkaya pertumbuhan demokrasi dalam sejarah politik Indonesia modern kita. Tetapi AM Fatwa bukanlah Ali Ngabalin. Ali Ngabalin tidak memberikan sumbangan pikiran apa-apa terhadap pertumbuhan negara Indonesia modern kita, kecuali orang menyimpulkan bahwa dia mengandalkan mulut dan bukan mengandalkan pikiran di dalam percakapan intelektual ketika dia diundang ke stasiun televisi. Itulah kenangan-kenangan kita selintas terhadap Ali Muhtar Ngabalin, yang sekarang dia mencoba peruntungan hidupnya untuk mencari sumber kehidupan yang baru dan kembali ke pusat titik kekuasaan sebagai pengimbang dari eksekutif, yaitu sebagai anggota DPR pusat. Dan dia merumuskan dirinya sekarang sebagai seorang vokalis, bukan seorang penyanyi, tapi vokalis menyuarakan kepentingan rakyat Sumatera, Sulawesi Tenggara dari Senayan. Dan biasa seorang politisi selalu menjadikan rakyat itu menjadi basis perdebatan, basis percakapan, meskipun pada akhirnya itu hanyalah janji seorang politisi. Seperti kemarin kita dapat berita ada 500 triliun habis dalam diskusi, dalam studi banding untuk rakyat. Tetapi rakyat bukannya tambah sejahtera, tapi yang sejahtera yang tambah miskin, ya. Tetap rakyat, tapi yang semakin sejahtera tentu pejabat-pejabat anggota DPR yang melakukan studi banding, melakukan kajian atas nama rakyat dengan menghabiskan dana 500 triliun rupiah. Dan untung saja, ya, dana 500 triliun itu dihabiskan oleh orang-orang sebelum Ngabalin menjadi anggota DPR yang baru tahun 2024. Jadi tampaknya Ali Muhtar Ngabalin selamat, ya, dari tuduhan menghabiskan uang hanya untuk kepentingan studi banding atas nama rakyat. Tapi sekarang kita kenang dia sedang berusaha untuk masuk menjadi vokalis rakyat. Dia ingin menjadikan rakyat Sulawesi Utara sebagai jualannya, sebagai bahan bumper untuk dia meloncat kembali masuk ruang istana di Senayan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parunggi Tur, tertua di semesta fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid
6 syuhada. Inilah Masjid 6 Syuhada, lokasi di Kampung Tajur, RT 06 RW 04, Desa Pamekarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Masjid ini dibangun di atas tanah wakaf keluarga Haji Parama Arta seluas 120 meter. Rencananya 2 lantai, sudah dicor lantai pertama dan lantai kedua sudah dibangun 11 tiang dari rencana 14 tiang, masing-masing tiang setinggi 4,5 meter. Dan wakaf tiang setinggi 4 meter nilainya 5 juta rupiah. Masih perlu 3 tiang lagi dan kemudian diikat dengan tiang gantung dan kemudian dibangun dengan genteng, kerangka besi, baja ringan. Sementara gentengnya Jatiwangi sudah tersedia 3.000 genteng.
Kamar mandi yayasan. Di atas adalah kamar. ...800 meter insya Allah dibebaskan oleh Allah dan bergabung disatukan dengan Masjid Enam Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Majul Ali. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Narto, sehat? Alhamdulillah sehat selalu Pak. Hari ke berapa kita? 297 ya? Bisa Pak. 298 udah. Gimana Pak, sampai mana perkembangan? Alhamdulillah di atas lantai 2 sudah berdiri tiang 11. 11 ya? Iya. Kurang berapa berarti tiangnya? Ukuran 4,5 Pak. Tingginya? Iya. Kalau di pool 5, cuman 4,5. Jadi rencana tiangnya tambah berapa lagi ya? Sekarang 11. Iya. 14. 3 ya? 3 lagi Pak, dikurangi 2 masalahnya. 3. Iya. Total 14. Seharusnya 16 jadi 14. Terus habis itu kan ujung-ujungnya diikat ya? Apa Iya, tiang apa betul. istilahnya? Tiang gantung, slup gantung Pak. Slup gantung. Atau tiang gantung. Itu berapa biayanya kira-kira? Slup gantung sama tiang yang 3 lagi. Kalau menurut pengalaman yang sudah kemarin kita kerjakan ini 60 Pak. Berikut tukang itu baru itu 60 pas ya? iya, kan bambu perlu banyak juga. Oh, bambunya beli lagi ya? Iya, otomatis ya? Pak, masalahnya udah kemakan usia. Oh iya ya, kemakan usia. Berapa usianya? Karena ya itu tadi Slup gantung ya? Iya. Sampai dicor ya? iya, 60 juta. iya. Lah terus itunya Belum bondengnya belum dicor, kan kanopi katanya cuma 2 lantai. Jadi kanopi yang diperlukan itu 7 kali 3. Iya. Itu termasuk 60 juta itu sama itu? Itu belum mencakup itu Pak. Oh, belum cakup itu. Lah itunya Pak, apa baja ringannya untuk gentengnya? Baja ringan genteng itu Kira-kira genteng udah ada 3.000. iya, Jatiwangi ya? iya. Jadi kira-kira untuk baja ringannya total berapa? 60 tambah baja ringan tambah kanopi itu piro? Ya kisaran Kan kalau sampai ini kemungkinan 50-an lah Pak. tadi 60. Ya itu kan selup gantungnya. Oh, Belum baja ringan yang betul-betul. 60 tambah 50. Iya. Terus 110. Iya. Lah kok, Iya. lah kok banyak? Iya banyak. Iya. 110 juta. Nah, Cuma kanopi itu iya. 110 juta. Bisa lebih Pak. Terus sampai lebaran, bulan apa lebarannya? Insya Allah bulan April. April pertengahan, awal, akhir? Pertengahan. Pertengahan. Iya. Sekarang bulan apa ini? Januari ya? Januari, Maret kemungkinan udah Februari, puasa. Mau Maret udah puasa Pak. Februari, Maret ya? Iya. Berarti 2 bulan lagi? Insya Allah. Kalau ada uang berapa? 110 berarti ya? Iya. Bisa selesai? Iya bisa lebih Pak. Kemungkinan kalau sampai selesai ya 150-an. Waduh. Bengkak lagi Pak, masalahnya nggak terduga biaya proyek. Pertama 60, tambah 50, 110, tambah lagi. Iya. Jadi 150 ya, bengkak ya. Ya moga-moga nanti Allah ngatur semuanya yang terbaik ya. Iya insya Allah. Sampai ada unek-unek apa atau apa pengen nyampaikan apa? Ya itu tadi. Apa masalahnya, apa yang harus kita perhatikan dalam membangun Masjid Enam Syuhada ini? Ini maaf waktunya terlalu lama, masalahnya tenaga kerjanya SDM-nya cuma 2 nih.
2, 3. Satu konek, satu tukang, satu mandor. Nanti kalau banyak tukang, bayarnya pakai apa? Ya, kita Bismillah sesuai dengan kemampuan ya. Nanti semoga dengan bangun ini kan makin lama kita nambah keimanan kita ya. Insya Allah. Insya Allah. Sampai mau cepet-cepet apa? Ini. Ya sesuai itu Pak. Air ngalir aja, kalau ada biaya kita jalan. Kalau nggak ada biaya. Kalau soal air ngalir banyak. Udah, jadi gimana? Kalau airnya terus lancar ya kita proyek lancar, jalan terus. Maksudnya uang. Konotasi Pak. Implis. Sampai bahasanya kayak bahasa Konotasi ya. Kayak bahasa Rocky Gerung. Harus Pak, ikut-ikut lah. Saya tidaknya ngikutin perkembangan zaman. Ya moga tetap kita tetap optimis ya. Optimis harus, karena beribadah. itu di jalan Allah kan. Masjid kan tempat ibadah, kita sujud sujud untuk kembali ke Allah. Dari Allah untuk kembali ke Allah, insya Allah. Masih semangat Husnul nggak? Khotimah. Masih semangat nggak? Saya semangat Pak. Hidup harus punya semangat yang tinggi. Semangat pagi. Pak Hasan, sama Pak Erik masih semangat nggak nih? Semangat. Tapi hari ini gajian ngutang dulu bisa. Enggak boleh Pak, aturan. Duitnya nggak ada ngutang. Ya ada, enggak ada diada-adain. Oh, harus diada-adain ya. Iya. Oke, terima kasih kepada para donatur ya sudah banyak membantu ya secara langsung tidak langsung, yang kecil yang besar, insya Allah semuanya dicatat sebagai amal soleh yang diterima Allah dan dibalas dengan pahala. Ya doanya itu mungkin, doanya mudah-mudahan proyek ini lancar. Amin 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 ya Rabbal Sampai jadi, karena itu dibutuhkan oleh warga lingkungan Pak. Apalagi 10-20 tahun lagi ya padat ini insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Selesai. Ya. Udah. Cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.